Tahu nggak cerita Nabi Musa disuruh Allah lemparin tongkatnya waktu di lembah tua? Kok random sih tiba-tiba bahas Nabi Musa? Jadi dengerin dulu. Cerita itu ada di Al-Quran di surat Toha ayat 17-21. Jadi di situ Allah nanya ke Nabi Musa, apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Terus Nabi Musa jawab, ini adalah tongkat aku, tempat aku bertumpu untuk merontokkan daun-daun agar bisa dimakan kambing-kambingku, dan banyak fungsi lainnya selain itu. Terus Allah nyuruh Nabi Musa untuk ngelemparin tongkat itu. Setelah tongkat itu dilempar oleh Nabi Musa, tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular yang besar dan merayap sampai membuat Nabi Musa ketakutan. Terus disuruh pegang sama Allah, jangan takut, nanti dia akan kembali seperti bentuknya semula. Kenapa aku cerita ini? Karena semua ayat di Al-Quran itu tujuannya adalah sebagai pelajaran, supaya kita bisa menghayati maksud dari ayat tersebut dan memikirkan sebenarnya apa arti dari perumpamaan itu. Yuk, mari kita hayati. Allah bilang kalau ini adalah perumpamaan kan? Kira-kira apa yang selalu ada di tangan kita? Apa yang ada di tangan kita? Terus apa yang kita disuruh lemparkan? Apa maksud Allah nyuruh kita ngelemparkan itu? Apa maksud dari ular besar itu? Apakah sesuatu hal yang membahayakan kita? Terus karena mikir jawaban dari itu semua, iya ya, jangan-jangan yang selalu ada di tangan kita itu handphone kan? Zaman sekarang itu yang selalu di tangan kita itu handphone kan? Yang fungsinya tuh sama kayak fungsi tongkat Nabi Musa, banyak fungsinya, manfaatnya banyak. Apa yang disuruh Allah kita untuk lemparkan atau buang? Jangan-jangan sosmed nggak sih? Kita baru sadar kalau sosmed itu adalah hal yang merugikan untuk kita setelah kita ngelemparkannya atau puasa sosmed. Dan perumpamaan besarnya dampak buruk dari main sosmed tanpa tujuan yang jelas itu sama kayak di kisah Nabi Musa yang tongkat yang dia kira membantu dia ternyata adalah sesuatu hal yang membahayakan dia. Dan perumpamaan dampak buruknya itu sebesar ular yang ada di kisah Nabi Musa itu. Tapi habis itu Nabi Musa disuruh ambil lagi kan tongkatnya. Berarti kita disuruh sama aja kayak dibilang disuruh bijak main sosial media nggak sih? Oke, kemarin aku udah cerita alasan kerugian yang kita dapetin karena nge-share kehidupan kita di sosial media. Mulai dari cuman bikin orang iri, sia-sia ngabisin energi, ngurangin kuota kebahagiaan, sampai kita ngebahas bahayanya AIN. Kalau kemarin kita nggak usah nge-share kehidupan kita, kalau sekarang videonya kita yang jangan lihat kehidupan orang. Oke, alasan pertama nggak boleh lihat kehidupan orang adalah karena setiap kita punya jiwa kompetisi. Kalau kita ngelihat kebahagiaan orang, jiwa kompetisi dalam diri kita itu otomatis keluar. Jadi kita kayak pengen gitu nunjukin kalau aku juga bahagia loh, aku juga keren loh, ini loh pencapaian aku. Terus, OOTD aku juga bagus loh. Oh, aku juga pernah kok liburan ke sana. Aku juga bisa kok ini. Anak aku juga lucu kok. Dan berbagai hal lainnya yang tujuannya itu untuk nunjukin kalau kita juga punya kehidupan yang baik. Dan akhirnya fokus kita tertuju ke sana karena udah masuk ke dalam perlombaan yang gak berujung. Dan kita terjebak di lingkaran itu. Yang awalnya liburan itu tujuannya untuk menyegarkan lagi pikiran kita, untuk senang-senang, setidaknya untuk ngambil jeda, malah berubah jadi ajang membuat konten, ajang foto-foto yang akhirnya kita lupa esensi dari liburan itu. Makanya karena perlombaan ini tuh kita tuh jadi nggak fokus ke menikmati hidup, jadi fokusnya tuh kayak gimana menunjukin kalau aku juga punya loh, aku juga lebih baik loh gitu. Sedangkan di Al-Quran Allah bilang di surat nomor 57 ayat 20, Allah bilang, "Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur." Allah ingatin kita dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Yang bikin jeleknya, ayat ini diakhiri dengan kesenangan yang palsu. Dan kayak kita semua tahu, kesenangan yang kita lihat itu pasti bukan 100% kayak realitanya kan.
Setelah coba berhenti liatin kehidupan orang, kita akan ngerasain gimana damainya hidup hanya fokus meningkatkan kualitas diri. Kayak wujudin wishlist, lakuin apa yang kita suka tanpa harus ikut berlomba karena ngelihat pencapaian yang ada di orang lain. Kita nggak masalah kalau kita belum mencapai suatu titik tertentu, walaupun yang lain udah. Kita nggak lagi ngerasa tertinggal, kita nggak lagi ngerasa tidak cukup baik. Kita akan ngerasa lebih lega karena kita tidak menetapkan standar kalau usia segitu kita harus mencapai. Kita hanya fokus menikmati apa yang kita punya, menghadapi apa yang ada di hadapan kita tanpa harus membanding-bandingkannya dengan jalan atau proses yang udah dialami orang lain. Dan itu nggak akan bisa kita capai kalau kita tetap melihat kehidupan orang. Jadi dengan kita tidak melihat kehidupan orang lain, kita itu lebih fokus untuk meningkatkan apa yang ada di hidup kita. Bukannya berlomba untuk menunjukkan apa yang kita punya, tapi kita udah tahu apa yang kita punya dan kita berusaha untuk meningkatkan itu perlahan-lahan tanpa harus membandingkan diri dan proses kita dengan orang lain. Alasan kedua kenapa kita nggak boleh lihat kehidupan orang yaitu biar kita nggak kena sindrom si paling. Kalau kita punya yang lebih dari apa yang kita lihat, maka kita akan mengikuti atau masuk ke dalam perlombaan yang tanpa ujung tadi, perlombaan saling berbangga. Kalau kita nggak punya, maka kita akan jadi ngerasa si paling. Auto mikir, kenapa ya aku nggak seberuntung mereka? Kalau ada jeda untuk mikir dikit aja, pasti teringat lagi sama apa yang dilihat di sosial media dan ngebandingin diri. Jadi ngerasa si paling gagal, si paling susah hidupnya, si paling jadi korban dunia nggak adil. Kalau kita lihat orang lain sama pasangannya, sedangkan kita belum punya pasangan contohnya, otomatis kita jadi kayak si paling kesepian, si paling tidak diinginkan, si paling tidak beruntung dalam percintaan, si tidak cukup baik sebagai manusia, dan banyak hal lainnya. Aku sempat ngerasain itu juga. Iri kan? Soalnya kok orang lain bisa ya dapatin pasangan yang sesuai keinginan dia, kok bisa ya dapat yang sefrekuensi, terus kok ada ya orang yang sesayang itu sama dia. Di circle aku kok kayaknya nggak ada siapa-siapa ya gitu kan. Padahal sebenarnya tuh baik-baik aja. Kalau nggak lihat postingan orang pasti kayak nggak ngerasa butuh punya pasangan, nggak ngerasa itu sebagai kebutuhan gitu. Terus Nabi bilang kan, janganlah kamu melihat nikmat orang yang ada di atasmu, lihatlah nikmat orang yang ada di bawahmu, karena itu yang lebih patut. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Terus Nabi bilang gini, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kemarin kita udah bahas kenapa kita bisa iri. Kita juga pengen kok belum dikasih gitu kan. Nah, perasaan ini itu yang dibilang Nabi Muhammad SAW sebagai memakan kebaikan. Kita cuman fokus ke apa yang nggak kita punya dan membuat kita lupa kalau banyak hal yang udah kita punya dan mungkin bisa membuat iri orang yang melihatnya kan. Kita fokus sama apa yang tidak kita punya dan nggak sadar apa aja yang udah kita milikin, sehingga kita tuh kayak ngerasa kita nggak punya apa-apa, yang kita punya tuh hanya ketidakberuntungan gitu. Kayaknya itu yang kayak dibilang sindrom si paling, seolah-olah kita tuh yang paling tidak beruntung karena fokus kita hanya apa yang tidak kita punya. Kita nggak mungkin kan punya semua nikmat hidup yang ada di dunia. Kayak yang dibilang sebelumnya, Allah melebihkan satu di antara yang lain. Berarti bisa aja kita lebih di rezeki yang A, tapi di rezeki yang B kita nggak sebanyak dapatnya yang di A. Nggak ada yang paket lengkap dari A sampai Z kita punya semua tuh nggak ada. Dan jenis rezeki itu tuh banyak, nggak hanya uang, bisa jadi kayak keluarga, teman, karir, percintaan, kesehatan, passion, selera makan, pikiran yang sehat, hati yang bersih, kepribadian yang menyenangkan, dan masih banyak yang lain. Dan pembagian itu porsinya sama walau jenisnya berbeda. Dengan kita melihat hidup orang lain, kita tuh lebih kayak meratapi apa yang kurang yang dari diri kita gitu. Ya, mungkin kita belum dapat rezeki di pasangan, tapi bisa kita dapatin dengan jumlah yang sama, tapi lewat pertemanan dan keluarga. Mungkin belum dapat rezeki di uang, tapi rezekinya tuh di kesehatan dan waktu luang, yang mana kita bisa manfaatin itu. Rezeki itu kita bisa gunakan untuk mikir, untuk merencanakan hidup kita seperti apa, yang mana itu tuh
berharga sama kayak uang. Banyak orang yang juga ingin punya waktu luang dan kesehatan. Atau mungkin rezeki kita bukan di waktu luang, tapi kita dikasih uang dan dikasih selera makan yang enak gitu. Jadi rezeki kita yaitu bisa makan makanan enak semau kita. Mungkin belum dikasih rezeki anak, tapi saat ini kita dikasih rezeki waktu untuk pacaran sama pasangan, tinggal di rumah yang tenang, dan sebagainya. Jadi contohnya gitu. Sedikit dari kita yang menyadari itu. Karena terlalu fokus melihat apa yang tidak kita punya. Jadi karena ada ayatnya, berarti kita itu kayak dikasih perintah langsung. Nggak boleh. Larangan. Oke, larangan. Dan tentunya akan jadi ibadah kalau kita melakukan itu tujuannya karena patuh sama larangan Allah. Dalam kehidupan kita, akan selalu ada orang lain yang kekayaan atau kenikmatan dalam hidupnya melebihi dari apa yang kita miliki. Pasti akan capek kalau kita ngebandingin diri terus-terusan atau iri karena kebahagiaan orang. Padahal di zaman dulu kita tuh protes kan, kalau orang tua kita tuh mulai banding-bandingin kita dengan anak tetangga atau sama saudara kita. Dan sekarang ironisnya, malah kita sendiri yang ngebandingin diri sendiri dengan orang-orang sebaya. Kita kumpulin di satu platform dan kita lihat gitu. Dan bahkan kata-kata yang kita bilang itu pasti lebih parah kan daripada kata-kata ibu kita yang ngebandingin kita dengan anak tetangga. Kalau kita benar-benar nggak lihat kehidupan orang, kita akan ngerasa utuh. Karena istilahnya itu kita kayak berhenti membandingkan ikan dengan monyet. Kita tahu kalau kita itu ikan, kita bisa berenang, kita tinggal di batu karang yang cantik. Kalau mau makan tinggal buka mulut, terus hidup damai dengan ikan-ikan yang lain. Tanpa harus memikirkan kenapa aku nggak bisa manjat pohon, kenapa aku nggak bisa kok aku nggak punya suara, kata si ikan. Terus mikirin kayaknya pisang itu enak ya, dan sebagainya. Dan si monyet juga nggak harus ngelihat kehidupan ikan. Dia nggak harus membandingkan kenapa tubuh dia banyak bulu, kenapa ikan bisa bebas berenang di laut, kenapa, dan kenapa yang lainnya. Akan lebih menyenangkan kalau kita fokus sama hidup kita masing-masing dan menyadari apa aja yang kita punya dan bahagia. Fokus ke diri kita masing-masing, fokus ke apa yang kita punya, dan menambah nikmat itu. Kita hidup damai dengan diri kita, berproses sesuai dengan drama kita sendiri. Kita mulai nyaman sama diri sendiri, karena pembanding kita itu cuman diri kita di masa lalu. Dengan gitu kita pasti kita nemuin apa kelebihan kita, apa yang baik di diri kita, apa beruntungnya menjadi diri kita sendiri, apa kebaikan yang ada di hidup kita. Kita fokus ke diri sendiri, kita tuh kayak menggali apa yang ada di diri kita. Menggali harta karun yang mungkin terpendam selama ini di diri kita tanpa kita ketahui karena kita sibuk melihat kehidupan orang. Poin ketiga, kenapa kita nggak usah lagi lihat sosmed, lihat kehidupan orang tanpa tujuan yang jelas, yaitu kita bisa bikin penuh working memory atau memori kerja. Working memory itu bagian di salah satu otak kita yang fungsinya itu memproses informasi secara sementara. Jadi misalnya kayak kita lagi ngerjain sesuatu, terus misalnya muncul ide, terus kita catat untuk dikerjakan nanti gitu kan. Jadi otak kita itu ngolah informasinya dan menghubungkannya dengan informasi lain. Misalnya gini, kita mau keluar beli jajan, terus tiba-tiba ingat kalau harus ke SPBU isi bensin gitu. Informasi kalau kita harus isi bensin itu yang kita simpan di working memory. Jadi working memory ini punya kapasitas tertentu. Apa yang kita lihat di sosmed itu tersimpannya di working memory. Kayak kita bilang, aku mau recreate tren yang inilah, aku mau coba masak yang ini, aku mau juga deh jalan-jalan ke sini. Terus banyak informasi-informasi yang kita masukkan ke otak kita dan tersimpan di working memory. Apa yang terjadi kalau working memory-nya penuh? Kalau kita terus-terusan memasukkan informasi ke dalam otak kita, maka otak kita itu hanya mampu menyimpan informasi secara acak. Atau mungkin sama sekali nggak nyimpan informasi tersebut. Kayak contohnya, misalnya ditanya, konten apa aja tadi yang udah kita lihat? Pasti kebanyakan kita itu nggak inget kan apa aja yang udah kita lihat selama 2 jam scrolling. Efeknya kalau working memory ini penuh, kita akan jadi sering ngebug, loadingnya lebih lama gitu.
otak kita bekerja lebih lambat untuk menentukan harus ngelakuin apa. Yang awalnya kita ingat nih mau isi bensin. Karena working memory kita penuh, kita lupa sama hal yang penting dan akhirnya motor kita mati di tengah jalan karena lupa isi bensin. Efek yang lain kalau working memory kita penuh yaitu kita susah untuk mengingat informasi. Karena memori kita terisi dengan berbagai hal yang kita temukan di sosmed. Terus kita jadi sering tiba-tiba ngeblank, susah mengingat instruksi yang disampaikan, dan sebagainya. Hal ini juga yang membuat kita jadi susah untuk fokus. Yang sering terjadi itu kita kayak jadi lebih susah untuk khusyuk waktu sholat kan. Jadi waktu kita sholat dan mencoba untuk fokus, yang muncul di pikiran kita yaitu apa isi FYP kita, teman kita tadi ngapain, ngulangin lagi memori kita tentang drakor yang kita tonton. Katanya kalau mau ngubah hidup, mulailah dengan memperbaiki sholat kan. Dan cara yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki sholat itu yaitu mencoba sholat lebih khusyuk. Yang mana kita harus mengasih space, yaitu dengan cara mengurangi informasi yang kita masukkan ke dalam working memory itu tadi. Jadi kalau hidupnya mau berubah, mulailah untuk kurangi main sosmed, kurangi waktu kita main sosial media, biar sholat kita jadi lebih berkualitas karena pikiran kita udah difokuskan dengan apa yang kita baca gitu kan. Terus Nabi Muhammad SAW juga bilang tuh, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita tuh kayak ngasih otak waktu untuk mindful. Mindful itu kayak contohnya kita makan, kita rasain tekstur makanan, aroma yang keluar, terus rasa apa aja yang muncul. Habis itu misalnya berwudu, kita ngerasain air wudu itu ngalir, gimana sensasi air ngalir, gimana ketenangan yang kita dapatin setelah kena dinginnya air. Kayak misalnya kita duduk di sofa, kita sadar, kita nikmatin gitu. Kita mengaktifkan semua indera kita gitu. Suara apa yang kita dengar waktu kita duduk, empuknya sofa tersebut, aroma apa yang tercium di hidung kita, suasana dari tempat kita sekarang ini gimana, dan efeknya kita jadi ngerasa lebih menikmati apa yang sedang kita lakukan. Yang keempat, dengan kita meninggalkan main sosial media, belajar untuk mindful, kita jadi punya waktu dengan diri kita sendiri. Pernah nggak ngasih waktu untuk mikirin diri sendiri? Waktu untuk kenal diri sendiri, kayak aku sukanya apa yang benar-benar nggak aku suka, kepribadian aku tuh sebenarnya gimana, terus hal yang membuat aku antusias, hobi aku apa hal yang tetap mau aku kerjain dengan bahagia dan antusias walaupun aku nggak dibayar. Terus nanya kayak, kira-kira aku udah jalanin hidup dengan baik belum ya? Kurangan aku apa ya? Apa ya yang membuat aku bangga sama diri aku? Menghargai dan mengapresiasi apa aja yang udah kita lalui. Kayak apa ya hal yang aku punya tapi orang lain nggak punya dan membuat aku ngerasa kalau aku ini nih beruntung gitu. Apa yang buat aku ngerasa bersyukur atau bangga dilahirkan di keluarga aku. Mungkin untuk orang yang bukan tipe pemikir, pasti kayak heran gitu kan. Tuh apa coba mikirin hal-hal yang kayak gitu. Aku adalah tipe orang yang mikirin hal-hal yang seperti itu. Mungkin awalnya itu karena aku nggak terima kali ya. Nggak terima sama apa yang aku punya. Kayak dari dulu tuh mikir kenapa aku harus jadi perempuan, ngapa nggak jadi laki-laki. Terus kayaknya jadi laki-laki tuh simple gitu. Terus kenapa cewek tuh harus panjangin rambut? Kenapa aku punya tipe rambut yang kayak gini? Padahal aku maunya yang kayak gini gitu. Dan banyak hal yang kayak gitu. Dan pertanyaan yang kayak gitu bisa aku temukan jawabannya waktu aku nggak main sosmed selama 2,5 tahun ini. Bahkan saking banyaknya waktu yang aku miliki untuk fokus ke diri aku jadi sadar kemana aku ngelihat dan apa aja yang aku lalui ternyata adalah wujud dari doa yang aku minta. Efeknya aku jadi bahagia karena wah ternyata banyak ya doa-doa aku yang udah dikabulkan Allah. Jadi sadar kalau hal yang gak aku suka di hidup aku itu ternyata karena doa aku yang terlalu maksa ke Allah. Atau hal yang aku gak suka ini adalah suatu proses yang harus aku lalui untuk dapetin yang aku mau gitu. Terus makanya kayak aku tuh relate sama yang dibilang Allah di Al-Quran tuh di surah Ibrahim ayat 34. Allah bilang gini, dan dia telah memberikan kepadamu segala yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, percaya kamu nggak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya, emang ayat itu benar.
yang terjadi di aku, mau baik dan buruknya itu tuh karena keinginan aku. Dan betapa menyenangkannya kita tuh tahu kalau kita tuh sedang menjalani hidup yang kita suka, yang udah diatur dengan rapi sama Allah. Dan kita tuh tinggal, oh ini jawaban doa ini, oh kayak gini. Makanya tuh Allah tuh bilang, kita tuh diciptakan itu untuk bersyukur. Jadi dengan kita tidak melihat kehidupan orang lain dan memfokuskan waktu untuk menyadari dengan apa yang kita punya, kita tuh sampai kayak terharu gitu. Betapa Allah tuh ngasih sesuatu itu sesuai dengan yang kita suka. Dan kan kalau kita ngerasa Allah itu ngasih sesuatu yang kita benci, kemungkinan besarnya itu karena kita yang belum kenal sama diri kita. Sebenarnya yang kita benci itu adalah hal yang kita suka, tapi kita tuh nggak tahu gitu. Terus aku kayak, oh karena aku punya sifat ini, makanya aku diciptakan Allah sebagai perempuan. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau aku laki-laki gitu. Terus kayak, oh ternyata sifat aku gini ya, makanya Allah nentuin rambut aku jenis yang ini. Terus, oh ternyata karena ini, makanya aku harus ngelaluin ini gitu. Jadi, kalau kita masih benci sama hidup yang kita jalani, berarti cuman ada dua kemungkinan. Antara kita nggak kenal sama Allah, atau kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Dan itu semua nggak akan kita sadari kalau kita menghabiskan waktu luang kita di sosial media. Kita jadi nggak akan tahu gimana beruntungnya kita jadi hamba Allah yang maha penyayang. Nggak tahu gimana sayangnya Allah itu ke kita. Jadi itu dia ular besar yang kita pelihara dan tanpa sadar merugikan diri kita sendiri. Kita belajar lagi lebih bijak main sosmed, biar kita nggak terjebak di perlombaan tanpa ujung, nggak kena sindrom si paling, dan kita ngasih space otak kita untuk fokus, mengenal diri dan waktu kita sendiri, biar kita tahu seberuntung apa hidup yang kita jalani. Habis itu, kita tinggal santai menjalani hidup quiet living, dan insya Allah dibahas di video berikutnya. Assalamualaikum.